The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, kali ini kita akan membahas mengenai usus buntu. Pasti kalian tidak asing dong dengan usus buntu. Langsung simak aja ya guys. Penyakit usus buntu atau appendicitis merupakan kondisi peradangan pada usus buntu appendix. Perlu diketahui bahwa usus buntu merupakan organ yang berbentuk kantong yang tersambung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut. Dikutip dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, insiden terjadinya radang usus buntu akut di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Kejadian radang usus buntu di Amerika Serikat merupakan kedaruratan bedah abdomen yang paling sering dilakukan. Dengan jumlah penderita pada tahun 2008 sebanyak 734.138 orang dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 739.177. Peradangan usus buntu di Indonesia berada pada urutan keempat, terbanyak pada tahun 2006. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008 merilis data bahwa jumlah penderita radang usus buntu di Indonesia mencapai 591.819 orang. Dan tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 596.132 orang. Kelompok usia yang umumnya mengalami radang usus buntu yaitu pada usia antara 10 sampai 30 tahun, di mana insiden laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dikutip dari Kemenkes, penyebab usus buntu ada beberapa macam, dan makanan kerap kali juga disalahkan atas terjadinya usus buntu. Faktanya, makanan bukanlah penyebab langsung dari usus buntu. Mengonsumsi makanan yang diduga sebagai penyebab usus buntu sejatinya lebih pada mengganggu kinerja sistem pencernaan hingga akhirnya menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut dan sembelit. Nah, masalah pencernaan tersebutlah yang secara tidak langsung memengaruhi munculnya penyakit usus buntu. Beberapa makanan penyebab usus buntu walaupun dalam kenyataannya bukan merupakan penyebab langsung adanya radang usus buntu. Namun ada beberapa jenis makanan yang diduga dapat meningkatkan risiko kejadian radang usus buntu. Antara lain, 1. Produk olahan daging. Produk olahan daging seperti nugget, sosis, hingga bakso kerap disebut menjadi makanan yang menyebabkan usus buntu. Sebagaimana diketahui, serat adalah zat yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Akibat kekurangan serat, organ pencernaan akan mengalami masalah yang bisa saja berujung pada kondisi usus buntu. 2. Buah kering adalah jenis makanan yang kandungan seratnya sangat minim, sehingga jika Anda mengonsumsinya secara sering, dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan organ pada sistem pencernaan. Ketiga, biji-bijian. Biji-bijian seperti biji gandum maupun yang lainnya tergolong ke dalam jenis makanan yang sulit untuk dicerna oleh usus. Saat makanan sulit dicerna, otomatis makanan tersebut akan mengendap di dalam usus. Jika terus-menerus dibiarkan hingga menumpuk, makanan yang mengendap dan semakin mengeras tersebut akan menutupi rongga yang ada pada usus buntu. 4. Daging merah. Para peneliti di India menemukan suatu kasus di mana seorang wanita berusia 38 tahun diagnosis menderita penyakit usus buntu akibat terkontaminasi cacing pita dari spesies Taenia atau biasa dikenal sebagai cacing pita sapi, oleh karena umumnya hidup di dalam tubuh sapi. 5. Makanan pedas. Faktanya, makanan pedas juga tidak secara langsung menyebabkan seseorang mengalami penyakit usus buntu. Mengonsumsi makanan pedas memang menimbulkan gejala-gejala yang terasa di sekitar area perut, seperti perut sakit, mulas, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebutlah yang kerap kali disalahartikan sebagai gejala usus buntu. 6. Fast food. Fast food atau makanan cepat saji juga perlu dibatasi konsumsinya karena jenis makanan ini juga termasuk ke dalam jenis makanan penyebab usus buntu secara tidak langsung. 7. Minuman beralkohol. Sebaiknya mulai dari sekarang batasi konsumsi alkohol atau kalau perlu berhenti menggunakannya. Pasalnya, minuman mengandung alkohol juga secara tidak langsung bisa meningkatkan risiko penyakit usus buntu. Sifat keras yang dimiliki minuman beralkohol disebut-sebut dapat melukai usus dan lama-kelamaan bisa menyebabkan usus mengalami peradangan
yang berujung pada penyakit usus buntu. 8. Produk olahan susu. Produk olahan susu seperti keju juga ternyata memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit usus buntu. Jika Anda mengonsumsinya secara terus-menerus tanpa mengimbangi dengan konsumsi makanan berserat, yang terjadi adalah menumpuknya sisa makanan tersebut di dalam usus. Selanjutnya, tumpukan makanan tersebut dapat menyebabkan peradangan pada usus yang bisa menjalar sampai ke usus buntu. Dilansir dari Medical News Today, appendicitis kronis bisa sulit diagnosis karena gejalanya mungkin cukup ringan dan mudah disalahartikan sebagai kondisi yang berbeda. Banyak orang mengalami sakit perut ringan pada awalnya dan ini mungkin tetap sebagai satu-satunya gejala mereka. Rasa sakit biasanya terletak di sisi kanan bawah perut tetapi bisa menyebar ke arah pusar. Rasanya sakitnya bisa tumpul atau tajam. Selain sakit perut, penderita radang usus kronis juga dapat mengalami gejala berikut, seperti demam, bengkak dan nyeri pada perut, merasa lelah dan tidak memiliki energi, mual atau diare, malaise atau perasaan umum tidak sehat. Tidak semua orang dengan radang usus buntu kronis akan memiliki semua gejala ini. Gejala juga dapat mereda dengan sendirinya dan kemudian kembali, sehingga lebih sulit bagi dokter untuk memberikan diagnosis yang akurat jika seseorang tidak mengalami gejala pada saat itu. Namun karena radang usus buntu kronis dapat mengancam jiwa, penting bagi orang-orang dengan sakit perut berulang atau gejala-gejala di atas untuk mencari pertolongan medis, terutama jika gejalanya menjadi lebih parah. Nikita Mirzani memiliki kebiasaan soal pola makan yang sempat hampir membuat nyawanya melayang. Kebiasaan nyai tersebut sempat mengakibatkan hal buruk terjadi yang membuat organ vitalnya terasa sakit. Tidak hanya itu saja, bahkan Nikita Mirzani mengaku sempat sampai tak sadarkan diri, namun akhirnya diketahui oleh orang-orang di rumahnya. Gejala hal tersebut, Nikita Mirzani sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Saat itu ia sempat lihat hasil endoskopi. Nikita Mirzani syok lantaran ususnya sudah dalam keadaan parah. Nikita Mirzani mengatakan bahwa penyebab usus buntu lantaran asupan makanan yang tidak dijaga. Ternyata bukan hanya idap penyakit usus buntu, Nikita Mirzani pun divonis punya penyakit MAH yang cukup serius. Namun demikian, sosok Nikita Mirzani mengaku bersyukur lantaran perutnya tak terkena pisau bedah dokter. Bagaimana appendicitis didiagnosis? Dilansir dari Johns Hopkins Medicine, penyedia layanan kesehatan Anda akan bertanya tentang kesehatan masa lalu Anda dan melakukan pemeriksaan fisik. Dia mungkin juga meminta Anda mengikuti tes berikut, seperti tes darah, untuk memeriksa tanda-tanda infeksi, seperti memiliki jumlah sel darah putih yang tinggi, lalu tes urin, untuk melihat apakah Anda memiliki infeksi saluran kemih. Anda mungkin juga menjalani beberapa tes pencitraan termasuk ultrasonografi perut. Memungkinkan dokter melihat organ dalam saat bekerja dan memeriksa bagaimana darah mengalir melalui pembuluh darah yang berbeda. CT scan menampilkan gambar detail dari setiap bagian tubuh seperti tulang, otot, lemak, dan organ. MRI kadang-kadang digunakan untuk mendiagnosis radang usus buntu, terutama pada wanita hamil. Daripada CT scan, bagaimana cara mengobati radang usus buntu? Appendicitis adalah keadaan darurat medis. Kemungkinan usus buntu akan pecah dan menyebabkan infeksi yang serius dan mematikan. Untuk alasan ini, di hampir semua situasi, penyedia layanan kesehatan Anda akan menyarankan Anda menjalani operasi untuk mengangkat usus buntu Anda. Appendix dapat diangkat dengan prosedur terbuka atau menggunakan laparoskopi. Metode operasi terbuka atau tradisional, Anda diberikan anestesi. Sayatan-sayatan dibuat di sisi kanan bawah perut Anda. Dokter bedah menemukan usus buntu dan mengeluarkannya. Jika usus buntu telah pecah, tabung kecil atau shunt dapat ditempatkan untuk mengalirkan nanah dan cairan lain di perut. Shunt akan dikeluarkan dalam beberapa hari ketika ahli bedah Anda merasa infeksi telah hilang. Metode laparoskopi, Anda diberikan anestesi
Operasi ini menggunakan beberapa sayatan kecil, sayatan dan kamera laparoskopi untuk melihat ke dalam perut Anda. Alat-alat bedah ditempatkan melalui beberapa sayatan kecil. Laparoskopi ditempatkan melalui sayatan lain. Laparoskopi seringkali dapat dilakukan bahkan jika usus buntu telah pecah. Jika usus buntu Anda belum pecah, maka pemulihan Anda dari usus buntu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Jika usus buntu Anda pecah, waktu pemulihan Anda akan lebih lama dan Anda akan membutuhkan obat antibiotik. Nah, itu tadi pembahasan tentang usus buntu. Sekian video dari The Health Insider, semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!